Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha ummah. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu setelah tadi kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Apalagi yang kita kaji adalah ulumus syariah, ilmu-ilmu tentang syariat fil ibadah, di dalam tata cara ibadah, ala aqwalil madzahib, menurut pendapat-pendapat ulama-ulama madhab kita. Berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan menjadi pemberat amal soleh nanti kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sudah kita bahas kemarin tentang salat al-marid, bagaimana tata cara salatnya orang yang sakit. Kemudian sudah kita bahas tentang masalah al-i'adah, mengulang salat. Salat itu harus diulang ketika ada mufsidatis salat atau mubtilatis salat, sesuatu yang merusak salat atau sesuatu yang membatalkan salat. Dan kita juga kemarin sudah membahas tentang qadha'us shalah, mengqadha salat. Ketika kita tidak melakukan salat di awal atau di dalam waktunya karena lupa, karena tertidur, maka dia wajib salat ketika dia mengingatnya. Dan ketika dia sengaja meninggalkan salat, maka ulama berbeda pendapat. Pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan wujubul qada, wajib mengqada salatnya. Wa qalat az-zahiriyah, pendapat madhab zahiriyah, Abu Dawud az-Zahiri, pendapat muridnya Ibnu Hazm al-Andalusi, bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja tidak wajib mengqadha, tetapi cukup menyesal, taubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kajian pagi hari ini kita akan membahas tentang hukum sujudus sahwi, tentang hukum sujud sahwi. Ada dua kata. Yang pertama adalah sujud seperti yang kita lakukan dalam sholat. Yang kedua katanya adalah as-sahwi, karena disebabkan lupa. Takbir Allahu Akbar, ingat. Kalau bapak-bapak itu ingat apa sih? Kalau mak-mak itu ingat cucian, ingat apa?
gosokan. Kalau Bapak takbir itu ingat apa? Makanya ada kisah, dulu guru saya pernah cerita. Orang itu kalau lupa naruh sesuatu, maka di takbir yang pertama sholatnya dia akan mengingat di mana dia meletakkan sesuatu itu. Mau nyoba Pak? Bapak nyari kunci motor, pusing tuh, nggak ketemu. Ya, maka gelar sajadah. Ya, niat sholat yang khusyuk karena Allah, khusyuk dah, niat tuh. Itu syaitan nggak bakalan ridho, Pak. Maka di takbir pertama Allah, di situ. Oh, di situ. Nggak jadi sholat. Langsung diambil kuncinya, langsung pergi. Jadi sholat itu 5 menit. Ya, Maya, kalau Bapak maksimalnya 10 menit lah. Ya tahulah saya levelnya Bapak, tahu saya. Kayak saya, nggak jauh-jauh beda. 10 menit, tapi 10 menit itu berpotensi, punya potensi besar untuk kita melupakan entah itu bacaan sholat, entah itu rukun sholat. Ya, bahkan bilangan sholat 4 rakaat saja kita sering lupa. Bener gak Pak? Ngaku, bener gak? Makanya dalam syariat ada yang disebut dengan sujudus sahwi, sujud karena lupa. Makanya kita akan bahas hukum tentang sujud sahwi. Tapi sebelum kita belajar, saya mau nanya ini. Selama ini Bapak kalau sujud sahwi caranya gimana? Berapa kali sujud sahwi itu? 2 kali sujud. Baik. Sebelum salam atau setelah salam? Iya, saya tanyanya Bapak. Bapak sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam? Sepakat semuanya sebelum? Ada juga yang sudah salam. Kalau ingatnya setelah salam, sujudnya setelah salam gitu. Tapi kalau ingatnya di dalam sholat, sujudnya ngawur gitu Pak. Ya nggak apa-apa. Kayak kita belajar ini. Ya kita belajar ini. Baik. Jadi rata-rata sujudnya sebelum salam. Di antara sujud ada duduknya. Bapak baca apa? Kan katanya sujudnya 2 kali. Berarti habis sujud duduk dong. Baca apa? Makanya kita ingin membahas sujud sahwi itu dalam pandangan beberapa mazhab. Ya. Kalau di Masjid Al-Ikhlas nih imamnya lupa nih. Sujudnya sebelum salam atau setelah salam, Pak? Biasanya sebelum salam. Baik. Musannif mengatakan was-sujudu al-manqulu fi syari'ati fi ahadi mawdi'aini. Sujud sahwi itu ada 2 tempat atau ada 2 sebab. Yang pertama, imma 'inda ziyadati
ada kalanya sujud itu karena menambah rukun, menambah qaul. Contoh, Bapak sujud enggak baca tasbih, tapi membacanya Fatihah seumpama. Nah, ini kan ziyadah, menambah. Atau Bapak sholat 4 rakaat karena lupa menjadi 5 rakaat. Ini namanya ziyadah, menambah. Atau Bapak sholat Idul Fitri, takbir pertama yang seharusnya berapa? 7 itu tambahannya dengan 1 takbiratul ihram menjadi 8 dalam mazhab Syafi'i ya. Maka ketika antum menambahnya terlalu banyak, maka di situ ada hukum sujud sahwi. Ya. Artinya saat ada orang yang menambahkan suatu rukun dalam sholat, suatu pekerjaan di dalam sholat, baik berbentuk suatu qaulan, ucapan, au fi'lan atau pekerjaan, Bapak lupa sholat rukuk 2 kali, ingatnya kayak sholat gerhana. Ini ziyadah namanya, tambahan-tambahan. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, awin nuqsani atau pengurakan. Jadi orang sujud sahwi itu sebabnya kalau nggak nambahin ya ngurangin. Contoh dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak melakukan sunnah muba'ad, contohnya dia lupa tidak duduk tasyahud awal, dia langsung berdiri, lupa tidak membaca atau lupa tidak duduk tasyahud awal, ini berarti mengurangi apa? Mengurangi fi'lus shalah, pekerjaan salat. Atau mengurangi qaulus shalah, perkataan salat. Gimana contohnya? Orang takbir Allahu Akbar langsung baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kemudian rukuk, dia ingat, oh iya aku belum baca Fatihah. Akhirnya dia bangkit lagi membaca surat Al-Fatihah. Berarti dia mengurangi ruknun atau qaulun min aqwalis shalah, ucapan dari ucapan-ucapan salat. Ya, ini keadaan 2. Pasti Pak, orang itu kalau lupa, kalau nggak nambah ya mengurangi. Itu udah pasti. Ya. Nah, alladzaini yaqa'ani fi af'alis shalah wa aqwaliha min qibalin nisyan. Dan sebabnya selalu lupa, la min qibalil abdi, la min qibalil amdi, tidak karena disengaja. Wa imma inda syakki, dan ada kalanya ragu-ragu. Jadi sebabnya itu kalau enggak lupa adalah ragu-ragu. Aku ini udah baca Fatihah belum ya? Aku ini udah rakaat yang keberapa ya? Aku ini di sujud yang pertama atau di sujud yang kedua? Nah, ini syak. Fa amma sujudu alladhi yakunu min qibalin nisyani la min qibali syakki fal kalamu fihi yanhasiru fi sittatil fasli. Kalau sujud itu karena lupa, maka ada 6 pembahasan. Al-awwal fi ma'rifati hukmis sujud, mengetahui hukum sujud. Yang kedua, fi ma'rifati mawadhi'ihi, tempat sujudnya itu ada di mana. Fi ma'rifatil jinsi minal af'al wal af'al allati yasjudu lahu, pekerjaan apa yang menjadikan seseorang itu harus sujud sahwi. Kemudian fi sifati sujud sahwi, kriteria sujud sahwi.
Kemudian fi ma'rifati man yajibu alaihi sujudus sahwi, orang yang wajib sujud sahwi. Kemudian bimadza yanbihu atau yanbihu al-ma'mumu al-imamu as-sahhi ala sahwihi. Kemudian caranya gimana seorang makmum mengingatkan imam ketika dia lupa. Jadi ada yang lain enggak? Ini gede banget nih. Pulpennya, spidolnya ada yang lain. Jadi kalau kita berbicara tentang sujud sahwi karena lupa, yang pertama yang kita ingin bahas adalah hukumnya. Gimana hukumnya? Ya. Hukumnya ikhtalafu fi sujudis sahwi hal huwa fardun aw sunnatun. Orang lupa dalam sholatnya, ini ulama berbeda pendapat tentang hukum sujud sahwinya. Jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan sujud sahwi itu hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau Bapak lupa kemudian tidak sujud sahwi, itu tidak mempengaruhi sholat Bapak. Karena hukum dari sujud sahwi adalah sunnah. Ini jumhur. Di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Wa dhahaba Abu Hanifah ila annahu fardun. Imam Abu Hanifah mengatakan sujud sahwi itu hukumnya wajib, fardu. Lakin min syuruti sihhatis shalah. Bahkan sujud sahwi itu termasuk syarat dari sahnya salat. Nah, kayaknya hati-hati. Kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sunnah, tidak mempengaruhi sah dan tidaknya salat. Tapi kalau Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala mengatakan bahwa sujud sahwi itu hukumnya fardu. Berarti kalau nggak diamalin dosa, bahkan bisa sampai mubtilun lis-shalah, membatalkan salat. Bagaimana pendapat yang ketiga? Wa farraqa Malikun. Imam Malik berpendapat bainas sujudi lis-sahwi fil af'al wa bainas sujudi lis-sahwi fil aqwal. Kata Imam Malik, berbeda antara sujud sahwi yang disebabkan lupa terhadap pekerjaan sholat atau sujud sahwi yang disebabkan oleh aqwalis sholat, ucapan sholat. Wa bainaz ziyadati wan nuqsan, dan dibedakan antara menambahkan dan juga mengurangi pekerjaan atau qaul, ucapan di dalam salat. Faqala, Imam Malik berkata, sujud sahwi alladhi yakunu lil af'alin naqisah, yang disebabkan oleh pekerjaan yang kurang, wajibun, hukumnya adalah wajib. Wahwa, dan dia, indahu, menurutnya, min syuruti sihhatis shalah. Hati-hati, Imam Malik pun berpendapat bahwa sujud sahwi karena lupa terhadap af'alis shalah
pekerjaan sholat ini hukumnya adalah wajib dan termasuk syarat sahnya sholat. Makanya hati-hati. Intinya hati-hatinya gini, udah daripada ragu mending dilakukan. Ya. Hadza fil masyhur wa anhu anna sujudu sahwi lin nuqsani wajibun wa sujudu ziyadati mandubun. Dan menurut Imam Malik kalau mengurangi rukun atau qaul dalam salat itu wajib sujud sahwi, tapi kalau menambah rukun atau menambah qaul dalam salat itu hukumnya sunnah. Kenapa saya butuh papan tulis? Bapak nggak bakalan paham saya jelasin kayak gitu. Ya, nggak bakalan paham karena ininya terlalu banyak, cabangnya terlalu banyak. Nah, sujud sahwi, sujud karena lupa. Ini sebabnya nisyan, lupa. Yang kedua sebabnya adalah syak. Ya, lupa dan ragu-ragu. Ini sujud sahwi. Dan sujud sahwi itu selalu di dua keadaan. Kalau enggak dia ziyadah, menambah pekerjaan sholat atau menambah lafadz qaul perkataan dalam sholat, dia akan nuqsan, mengurangi. Ya, jadi sebabnya dua, nisyan dan syak. Ya kan? Keadaannya dua, menambah rukun atau ucapan, mengurangi rukun atau ucapan. Ini keadaan sujud sahwi. Oke. Kemudian kalau terkait tentang lupa, ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah hukumnya. Hukum sujud sahwi menurut Imam Asy-Syafi'i, hukumnya apa, Pak? Sunnah. Ya. Menurut Imam Abu Hanifah, hukumnya adalah fardu, wajib. Menurut Imam Malik, ayo, kan saya sudah menjelaskan tadi. Menurut Imam Malik ada dua. Ketika dia lupanya karena menambah, kalau sebabnya ziyadah, menambah, maka sunnah. Tapi kalau dia lupanya itu karena nukson, mengurangi, maka hukumnya adalah wajib. Jadi ada dua seperti ini Imam Malik pendapatnya. Ya. Jadi kalau sebabnya ziyadah, menambah, maka hukumnya sunnah. Kalau sebabnya adalah mengurangi, maka hukumnya adalah wajib.
Ini pembahasan yang pertama tentang hukumnya. Lalu bagaimana dalil ulama yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu hukumnya wajib? Sujud sahwi hukumnya wajib berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, hadis masyhur, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Perintah ini menurut Imam Malik dan menurut Imam Abu Hanifah adalah perintah yang wajib. Shallu, salatlah kalian. Kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana aku ini salat. Maka karena dulu ketika Nabi itu lupa beliau sujud sahwi, maka hukum sujud sahwi ini diihtimalkan, dipandang, ditafsirkan sebagai sesuatu yang wajib diikuti. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Kenapa beliau mengatakan sunnah? Karena sujud sahwi ini laisa min arkanis shalah, tidak termasuk rukun-rukun salat. Dan hadis shallu kama ra'aitumuni usolli, perintah salat sebagaimana Rasulullah salat, ini diihtimalkan dalam sujud sahwi atau ditafsirkan untuk sujud sahwi, hukumnya adalah sunnah, perintah yang sunnah. Di ala kulli hal, untuk kehati-hatian saja, untuk kehati-hatian saja, kalau lupa sebaiknya sujud sahwi. Yang kedua adalah mawadi'u sujud sahwi. Kapan sujud sahwi itu dilakukan? Tempatnya itu di mana? Tempat. Pertama, Imam Asy-Syafi'i mengatakan sujud sahwi itu qabla salam, sebelum salam, abadan. Apa artinya abadan? Selamanya. Jadi sujud sahwi itu ya sebelum salam, seperti yang Bapak lakukan selama ini. Ternyata Bapak madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang kedua, pendapat dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan sujud sahwi itu ba'da salam, setelah salam, abadan, selamanya. Baik, saya praktekkan ya. Nanti dulu saya jelaskan pendapat-pendapat dulu. Wa farraqat al-Malikiyah faqalat in kana as-sujudu li nuqsani kana qabla as-salam wa in kana li ziyadatin kana ba'da as-salam. Menurut Imam Malik, kalau sebabnya ini adalah nukson. Nukson itu apa, Pak? Mengurangi. Maka hukum sujudnya wa in kana lin nukson kana qabla salam, sebelum salam. Wa in kana as-sabab ziyadah, kalau sebabnya adalah menambah, maka sujudnya
ba'da salam, setelah salam. Kalau Imam Ahmad agak susah, makanya nggak saya bahas. Imam Ahmad itu pendapatnya adalah yasjudu qabla salam fil mawdi'il ladzi sajada fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla salam. Jadi kalau sujudnya sebelum salam, maka di keadaan di mana Nabi dulu sujudnya sebelum salam, dan wa yasjudu ba'da salam fil mawadi alladzi sajada fiha Rasul. Sujudnya setelah salam di tempat di mana Nabi dulu sujud setelah salam. Nah, ini nanti harus diteliti banyak hadis. Maka kita pelajari 3 dulu. Yang pertama adalah Imam Syafi'i, dan yang kedua adalah Imam Abu Hanifah, dan yang ketiga adalah Imam Malik. Saya kasih contoh. Imam Syafi'i sujudnya qabla salam. Jadi ketika kita lupa, contoh Bapak lupa tidak tasyahud awal, ya, sholat zuhur lupa tidak tasyahud awal, nah, kan sudah itu tasyahud akhir, ya, seperti ini ya, sudah tasyahud akhir, baca tahiyat sempurna, udah mau salam kan, jangan salam dulu, tapi sujud, kemudian bangun dari sujud, sujud lagi, kemudian duduk terakhir, langsung salam. Jelas caranya, Pak? Masya Allah. Sujudnya membacanya seperti sujud-sujud yang lain, ya, bisa dibaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau kita bisa membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya. Sebenarnya ada bacaan sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, tapi saya tidak melihat hadis tentang bacaan itu sahih. Ya, makanya lebih baik memakai apa? Memakai bacaan sujud biasa. Enggak, sajadah wajib itu sujud tilawah, masya Allah. Subhana man la yanamu wala yashu. Itu doanya. Ya, subhana man la yanamu wala yashu. Ini ada yang membaca itu, tetapi saya tetap merekomendasikan membacanya seperti bacaan sujud biasa. Karena kalau yang tadi subhana man la yanamu wala yashu itu riwayatnya perlu ini ya. Kalau Bapak mungkin tahu riwayat itu sahih, ya silahkan diamalkan, ya. Tapi saya belum ketemu, ya. Saya belum ketemu itu. Baik. Nah, saat duduknya tidak membaca apapun. Nah, banyak di antara kita yang sujudnya Robbi firli lagi, enggak. Jadi jedanya tidak terlalu panjang, karena itu tidak membaca sama sekali. Itu sujudnya madhab dari Imam Asy-Syafi'i. Jelas sampai sini? Dan itu selamanya sujud sahwi seperti itu, baik karena kita menambah atau karena kita mengurangi. Nah, menurut Imam Abu Hanifah sujudnya adalah setelah salam. Nah, ini kalau setelah salam berarti setelah tahiyat baca assalamualaikum, sudah selesai. Kemudian apa? Sujud 2 kali ya. Sujud, kemudian bangun, kemudian sujud lagi, kemudian salam enggak? Salam lagi enggak? Enggak, udah salam gitu. Seperti itu caranya. Tolong difahami. Pilih yang mana?
Loh, kalau Imam Malik dua-duanya. Maksudnya dalam satu tempat dilakuin dua-duanya, nggak boleh. Maruk itu namanya. Ya, Ustaz, saya ingin sujud sahwi sebelum salam dan setelah salam. Nggak bisa. Nggak bisa. Seketika itu dilakukan dua-duanya nggak bisa. Tapi Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau sebabnya ini adalah nukson, mengurangi, maka sujudnya qabla salam, sebelum salam. Tetapi kalau sebabnya adalah ziyadah, menambah, maka dia sujudnya ba'da salam, setelah salam. Baik. Maksudnya apakah tetap ada kesunahan sujud sahwi? Ada. Walaupun sudah dibenarkan. Ya, walaupun sudah dibenarkan, tetap ada kesunahan untuk sujud sahwi. Cuma ini saya mau ngejelasin, penting. Orang sholat lupa tidak, ini sering banget, orang sholat lupa tidak duduk tasyahud awal. Di rakaat kedua kan harusnya duduk tasyahud awal, imamnya lupa, terus dia berdiri. Ya, imamnya lupa, dia terus berdiri. Antum makmumnya mengingatkan, baca subhanallah. Pertanyaan saya, imam itu keadaannya kan lupa, dia harus duduk apa enggak? Tergantung. Masih tergantung. Kalau dia sudah berdiri harus melanjutkan. Terus ngingetinya harusnya di tempatnya pas di mana? Makanya ini begini, ini ada teori, Bapak harus paham. Tidak ditinggalkan sesuatu yang wajib untuk melakukan sesuatu yang sunnah. Ini teori. Ini pahami dengan baik teori ini. Tidak ditinggalkan sesuatu yang wajib untuk melakukan sesuatu yang sunnah. Saya kasih contoh. Imam duduk tasyahud awal. Ini saya imam, saya duduk tasyahud awal seperti ini. Ya. Harusnya. Tetapi dia lupa, habis sujud langsung bang Allahu Akbar. Makmumnya bilang apa? Subhanallah. Kalau imamnya sudah berdiri, berarti dia sudah melakukan rukun selanjutnya yang wajib, yaitu qiyam, berdiri. Ini kan rukun, Pak. Berdiri itu rukun. Maka sesuatu yang wajib, yaitu berdiri, tidak bisa ditinggalkan gara-gara ingin melakukan sesuatu yang sunnah. Apa sesuatu yang sunnah itu? Duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal menurut mazhab Syafi'i adalah sunnah. Karena dia hukumnya sunnah, tidak ditinggalkan sesuatu yang wajib untuk mengejar sesuatu yang sunnah. Paham Pak sampai sini? Apa konsekuensinya kalau kita sholat udah berdiri, makmum ngomong subhanallah, diam saja imam.
Subhanallah. Weh, subhanallah weh, gitu kan? Akhirnya imamnya nggak enak ini, ya, karena yang ngomong subhanallah ini kepala desa di belakang ini. Wah, ini bisa repot. Akhirnya dia duduk. Duduk dia untuk tasyahud apa? Awal. Gimana hukum sholatnya? Batal. Hati-hati jadi imam. Namun jangan sembarangan jadi imam. Jadi tidak ditinggalkan sesuatu yang wajib atas sesuatu yang sunnah. Berbeda atau contoh kedua ini yang sering lagi. Orang salat Idul Fitri. Ya, takbir pertama hukumnya apa? Wajib, takbiratul ihram. Allahu akbar. Kemudian dia langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makmumnya ngomong apa? Ngomongnya apa? Subhanallah. Oh iya, harusnya habis takbir lagi, bener gak? Kemudian dia setelah baca Bismillahirrahmanirrahim, dia sudah membaca qiraah Fatihah, dia balik lagi. Allahu akbar, maka batalat salatnya batal. Kenapa salatnya batal? Karena dia meninggalkan rukun yang wajib untuk mengerjakan sebuah kesunahan. Faham Pak sampai sini Pak? Ini hati-hati ini imam. Nah, berbeda kalau yang ditinggalkan ini rukun. Bapak apa? Habis takbir Allahu akbar. Kemudian baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Makmumnya ngomong apa? Subhanallah. Maka wajib kembali. Atau Bapak habis takbir Allahu akbar langsung sujud. Udah selesai baca Fatihah, udah selesai baca surat, enggak ruku, tapi langsung apa? Langsung sujud karena lupa. Maka ketika imam makmum mengingatkan subhanallah, Bapak harus kembali lagi ruku. Boleh enggak seperti itu, Ustaz? Wajib. Jadi kalau meninggalkan yang wajib untuk melakukan yang wajib boleh. Bahkan harus karena ada tartibus shalah. Tapi kalau melakukan sesuatu yang wajib untuk mengejar sesuatu yang sunnah, maka hukumnya batal. Faham ya? Hati-hati di sini, hati-hati. Nah, hati-hati. Makanya menurut Imam menurut Imam Malik rahimallahu taala tadi bahwa sujud sahwi itu dua. Kalau sebabnya mengurangi ya qabla salam, tapi kalau sebabnya adalah ziyadah ya ba'da salam. Ya, menambah. Apapun itu nanti dijelaskan. Baik. Wa amma aqwal wa af'al allati yasjudu fiha. Nah, ini penting. Lalu ini tempatnya sudah seperti ini, prakteknya sudah saya praktekkan. Kemudian selanjutnya adalah aqwal wa af'al. Allati yasjudu fiha. Ya. Perkataan, pekerjaan yang karenanya dia harus sujud sahwi. Apa saja perkataan, pekerjaan di dalam sholat yang mewajibkan sujud sahwi. Ittafaqu ala anna sujud yakunu an sunanis sholat
dunal faraid wa dunal raghaib. Farghaibu la syai'a indahum fiha. A'ni idza saha anha fi sholati ma lam yakun akthar min raghibatin wahidatin. Mithla ma yara Malikun annahu la yajibu sujudun min nisyani takbirah wahidah wa yajibu min akthari min wahidatin. Wa ammal faraid fala yujzi'u anha illa al-ityana biha wa jabriha idza kana as-sahwu anha mimma la yujibu i'adatu as-salati bi asriha ala ma taqaddama fi ma yajibu al-i'adah wa ma yujibu al-qada'ani ala man taraka ba'd arkanis salat. Wa amma sujudu sahwi li ziyadati fa anna yaqu inda ziyadati fil faraid was sunnati jami'an fa hadhihi al-jumlatu la ikhtilafa bainahum fiha wa inna ma yakhtalifuna min qibali ikhtilafihim fima huwa minha fardun aw laysa bi fardin wa fima huwa minha sunnatun aw laysa bi sunnatin wa fima huwa minha sunnatun aw raghibatun. Jadi ada penyebab-penyebab seseorang ini sujud sahwi. Yang pertama, ada kategori af'al dan aqwal, itu ada 3. Jadi ucapan dan pekerjaan salat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-faraid, sesuatu yang fardu. Sujud, apalagi yang fardu? Ruku, baca Fatihah, ini fardu. Yang kedua as-sunan, sesuatu yang sunnah. Sunan di sini sebagian ulama ada membuat istilah namanya sunnah muba'ad. Ini dalam mazhab Syafi'i namanya adalah sunnah muba'ad. Sunnah yang bagian penting dari salat. Seperti duduk di antara 2 sujud. Kalau dalam mazhab Syafi'i kunut, ya. Kemudian beberapa rukun-rukun penting yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada namanya adalah ar-raghaib. Raghaib itu sunnah biasa. Ya, ini sunnah penting sholat. Contoh raghaib itu bacaan tasbih, ya kan? Bapak sholat kan ada bacaan tasbihnya. Kalau lupa, nah, baik. Nah, di 3 hal ini ada fardu, ada sunnah, ada ar-raghaib. Ya. Ulama sepakat bahwa fardu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Pahami ini. Bapak lupa tidak sujud, maka bapak nggak boleh meninggalkan sujud diganti dengan sujud sahwi, nggak boleh. Tapi bapak tetap harus sujud, lalu setelahnya tetap harus sujud sahwi. Sujud sahwi tidak mengganti apa? Sujudnya bapak, tapi sujud sahwi itu dilakukan karena lupa terhadap sujud itu. Harus paham ini. Jadi ulama sepakat bahwa al-faraid, kefarduan dalam salat, rukun-rukun dalam salat tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah yang muba'at ini bisa diganti dengan sujud sahwi. Seperti duduk di antara 2 sujud. Duduk tasyahud awal. Duduk di antara 2 sujud rukun lagi. Duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal ini ketika bapak lupa, maka bapak nggak usah kembali lagi. Nggak usah kembali lagi. Cukup diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan sunnah-sunnah biasa ar-raghaib ulama khilaf. Ya. Jadi kalau yang atas ini sepakat tidak bisa diganti,
Kalau yang ini sepakat bisa diganti, kalau yang ini khilaf. Kalau Bapak lupa tidak baca tasbih, khilaf. Ada yang mengatakan harus sujud sahwi, ada yang mengatakan tidak harus sujud sahwi. Bapak lupa takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir perpindahan antara satu rukun dan rukun yang lain. Bukan takbiratul ihram ya. Bapak mau sujud kan takbir, bangun dari sujud takbir. Lupa tidak baca itu, ini namanya ar-raghaib. Kalau ar-raghaib ini sunnah yang biasa, ini ulama khilaf. Ada yang mengatakan tetap ada kesunahan sujud sahwi, ada yang mengatakan tidak usah sujud sahwi. Ya, ini apa? Al-aqwal wal af'al allati yasjudu fiha. Silakan. Karena imam sudah berdiri mengingatkan makmum, tapi karena dia balik ke ini duduk lagi, kemudian kita tadi batal. Kalau sudah batal berarti kan nanti harus ngada enggak setelah sekarang? Kalau sudah batal mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Makanya hati-hati sholat itu. Ya. Sholat id sama yang saya contohkan tadi itu. Makanya makmum tuh jangan subhanallah terus ya. Pusing imamnya nanti. Ya kalau udah lupa ya udah gitu loh. Ya, apalagi sampai subhanallahnya sambil kayak orang marah. Subhanallah gitu kan. Imam jadinya kan cukup mufarakah saja. Tapi imamnya sudah batal sholatnya. Ya, imamnya sudah batal sholatnya. Makanya kita harus hati-hati dalam hal ini. Intinya gak boleh meninggalkan rukun wajib untuk melakukan sesuatu yang sunnah. Itu gak boleh. Ya, gak boleh. Baik, saya agak cepatan. Yang terakhir adalah wa amma sifatus sujud. Fa innahum ikhtalafu fi dzalika faramanikun anna hukma sujud sahwi idza kanat ba'da salam an yatashad fiha wa yusallimu minha. Ya, wa bihi qala Abu Hanifah, lianna sujud kullahu indahu ba'da salam. Ini sudah saya praktekkan tadi kok. Jadi kalau sujud sahwinya sebelum salam, ia baca tasyahud, kemudian sujud baru salam. Tapi kalau sujudnya setelah salam dulu, baca tasyahud, salam dulu, baru sujud. Sudah saya jelaskan tadi itu. Nah, cara mengingatkan kalau imam lupa bagaimana? Kalau laki-laki membaca apa? Subhanallah, membaca tasbih. Kalau perempuan dengan tasfiq. Tasfiq itu apa? Tepuk tangan. Tepuk tangannya gimana? Anda serius nih? Tepuk tangannya gimana? Makanya orang kalau nggak ngaji nggak bakalan ngerti. Banyak orang tepuk tangan tuh gini. Bener nggak? Gini kan? Ya? Nih. Tepuk tangannya itu seperti ini. Kenapa harus seperti ini, Ustaz? Ini yang diajarkan guru-guru kita, syaratnya seperti ini. Ya. Ini caranya. Tapi bukan gini. Karena tepuk ini nanti ada tasyabbuh. Tasyabbuh dengan tepuk tangannya pemain bola. Tepuk tangannya ya. Guru-guru kita mengajarkan seperti ini caranya. Gak usah bertanya berapa kali. Pokoknya gini doang. Ya. Baik. Jadi kalau laki-laki subhanallah kalau ini seperti ini.
Makanya orang Pak banyak ngerti teori tapi nggak bisa prakteknya. Saya kasih contoh terakhir masalah tayamum. Ini kita kapan-kapan kita bahas lengkap. Bapak kan ngerti kan tayamum? Tayamum itu teorinya 2 kali pukulan atau 1 kali pukulan atau 2 kali, ya. 1 pukulan untuk wajah, 1 pukulan untuk tangan. Bener kan? Ada yang 1 pukulan saja langsung untuk wajah dan tangan. Tapi anak yakin antum nggak akan pernah bisa tayamum yang benar kalau antum nggak pernah belajar dengan sanad. Dari guru itu yang ada sanadnya. Tayamum itu, nih, mumpung ingat nih, soalnya ini urgent ini, makanya di nggak babnya tetap saya bahas. 1 pukulan, Bismillah, jelas ya? Lihat nih, tangannya tidak terlalu apa? Berenggang tapi tidak terlalu rapat. Nih lihat. Gak usah antum kayak orang wudu. Antum gak apa-apa. Ya. Ini banyak orang tayamum tapi nggak ngerti. Ini darbun lil wajhi, 1 pukulan untuk wajah. Udah Pak, paham Pak? Apalagi jenggotnya sampai digini-giniin. Baik. Kemudian mukul lagi. Lihat. Yang ini separuh dari tangan ini untuk wilayah luar. Tuh. Dalam madzhab Syafi'i, itu dalam madzhab Syafi'i, tayamum itu ilal mirfaqaini, sampai apa ini? Sampai siku dalam madzhab Syafi'i. Dalam madzhab Ahmad hanya sampai apa? Pergelangan tangan. Ya, baik. Ada jam tangan, ada cincin. Wajib dicopot nggak tayamum? Nggak usah dicopot. Ini bukan wudu, akhi. Nih. Dilihat nih. Ini separuh. Yang sini dibuat luar. Oke. Yang sini buat dalam. Bisa nggak? Orang tayamum tahu teorinya, 1 pukulan untuk wajah, 1 pukulan untuk tangan, tapi prakteknya dia nggak bisa. Ini, anu kayak orang wudu, ya kan? Nggak seperti itu. Tuh. Nah. Tuh. Jelas ya? Atau kalau antum pakai madzhabnya Imam Ahmad, 1 pukulan untuk wajah dan langsung tangan, oke, langsung. Jelas? Orang ada, iya, udah nggak usah. Ini sanad saya dari guru-guru saya seperti itu. Ya, sebenarnya Ustadz, apakah harus seperti itu? Tidak. Tapi lebih baik seperti itu. Ya, apakah harus seperti itu? Enggak. Seperti orang wudu, Pak. Seperti orang wudu. Bapak membasuh tangan, gimana caranya? Ada orang yang ngebasuh dari sini, bener nggak? Dibancur dari sini, kan salah. Harusnya ngebancurnya dari sini. Nih, bancuran nih, ngebancurnya dari sini. Ilal mirfaqaini, ke sini loh Pak, airnya itu Pak. Apakah kalau dari sini apa? Batal wudunya? Enggak. Tapi yang benar dari sini. Sama kayak tayamum yang saya praktekkan tadi. Ya. Makanya di sini seperti ini. Terserah Bapak mau pakai mazhab Syafi'i atau seperti tasfik tadi. Tepuk tangan, gimana cara tepuk tangan? Ya. Pakai gini tuh, macam-macam tepuk tangan ya. Tepuk tangannya gini. Jadi yang dalam menepuk yang sini. Jelas ya? Baik.
Itu masalah sujud sahwi. Baik, mungkin ada yang bertanya? Silakan. Kalau jaraknya tidak terlalu jauh dari sholat, bisa langsung ditambah. Tapi kalau udah ngopi, udah keluar, bubarnya sudah lama atau belum? Kalau sudah lama ya balik lagi sholatnya, batal sholatnya. Tapi kalau belum lama, itu bisa langsung disambung, walaupun sudah salam. Salam lagi. Pernah Rasulullah SAW lupa seperti itu. Bahkan sempat ngomong. Ya, sahabat bertanya, aku siratis salat ya Rasulullah. Apakah engkau mengqasar salat ya Rasulullah? Lah, enggak, saya enggak mengqasar salat. Harusnya salat asar kalau tidak salah ya, harusnya 4 rakaat. Rasul cuma berapa? 2 rakaat. 2 rakaat salam. Aku sholatis salat. Apakah dikosor salatnya Rasulullah? Lah, tidak. Terus Rasul baru ngeh gitu. Hal sahha madza qala Dzul Yadain? Sahabat namanya Dzul Yadain. Apakah benar yang dikatakan Dzul Yadain? Para sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Akhirnya langsung disambung salatnya dengan menambah 2 rakaat lagi, langsung salam. Paham ya? Baik, pertanyaan lain. Itu nanti masuknya di sini. Ar-Rawdhah, sunnah yang biasa. Maka khilaf. Bapak boleh sujud sahwi, bapak boleh tidak sujud sahwi. Itu khilaf, masuk khilaf. Ya, karena itu masuk rawdhah ya. Kanan dulu ya. Oh iya, Masya Allah, Alhamdulillah diingatkan. Kanan dulu. At-tayamun, kanan dulu. Wudu juga kanan tangan dulu. Ya. Pertanyaan lain. Kanan dulu. Iya, lupa saya. Kanan dulu, Pak. Fadhal. Silakan. Sering ya? Sering kayak gitu ya? Kalau antum lupa bilangan rakaatnya, ambil yang antum yakini. Berarti kalau lupa antara 3 dan 4 jadinya berapa? 3. Kalau ragu antara 2 dan 1, kita ambil 1. Kita ambil yang lebih sedikit. Setelah itu kita akhir sholat kita sujud sahwi. Jelas ya? Ya, harus sujud sahwi. Ada yang satu jadi imam biasa enggak dulu, yang belakang mau biasa buntut. Apakah makmumnya sujud sahwi sendiri? Tidak. Sujud sahwi itu kalau di dalam af'alis sholat, pekerjaan sholat, ya sudah, kita ingat. Iya. Gini loh, dalam sholat berjamaah ada prinsip innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Bener nggak? Antum ngapain ngangkat imam kalau antum nggak mau ngikutin imam? Imamnya kunut, antum harus kunut. Imamnya nggak kunut, antum nggak boleh kunut. Ya, ada nih kasus nih beberapa masjid nih, ada jamaah yang selalu sengaja jadi masbuk, datangnya di rakaat yang kedua. Agar dia bisa kunut. Ada yang seperti itu. Akhi, innama ju'ilal imam liyutamma biha. Imam itu diangkat untuk kita diikuti. Ya, makanya apa yang dilakukan oleh imam itu yang menjadi tata cara salat kita. Walaupun secara madhab kita berbeda dengan madhabnya imam. Jelas ya?
Pertanyaan lain? Maksudnya? Enggak boleh seperti itu. Dalam satu masjid harus diiqomahkan, harus dilakukan jamaah secara serentak. Enggak boleh. Pernah terjadi dulu di Masjidil Haram. Mihrabnya ada 4. Tapi akhirnya dirubah karena memang itu tidak sesuai. Ya, enggak boleh seperti itu. Silakan. Pertanyaan lain? Enggak boleh. Enggak boleh. Itu kalau balik lagi batal sholatnya. Enggak boleh. Harus langsung. Enggak boleh. Enggak boleh balik lagi. Udah, Pak? Mengerjakan tasyahud awalnya di Enggak boleh rakaat ketiga tasyahud awal. Ada-ada aja, Bapak. Rakaat tasyahud awal itu ada di rakaat yang kedua. Enggak boleh rakaat ketiga tasyahud awal, enggak boleh. Ya kalau sudah lewat ya sudah, sampai akhir nanti sujud sahwi, ya. Baik. Cukup, Pak? Cukup? Baik. Jadi apa yang kita pelajari ini sebagai hazanah. Bapak kalau nanti imamnya ternyata sujud sahwinya setelah salam, berarti madhabnya Imam Malik atau madhabnya Abu Hanifah. Tapi kalau sujud sahwinya sebelum salam, madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Malik membedakan tambahan dengan pengurangan. Kalau Imam Syafi'i pokoknya sebelum salam. Kalau Imam Abu Hanifah pokoknya setelah salam. Ya, Bapak mau ikut yang mana? Terserah. Kayaknya Bapak cenderung yang sebelum salam kayaknya. Tahu saya, karena dari kecil udah ngelakuin itu, ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.